Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan buku matematika kelas 6 karangan Gunanto dan Desi Adalia GAP. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya, yaitu halaman 27. Di halaman 27 ini ada latihan ulangan pelajaran 1 paket 1. Dimulai dari A, isilah dengan jawaban yang tepat. 1. Seorang anak berenang di kedalaman 2 meter. Penulisan yang benar dari posisi anak tersebut menggunakan bilangan negatif adalah, jawaban nomor 1 adalah kedalaman 2 meter, berarti nulisnya adalah negatif 2. Kita lanjutkan ke nomor 2, lawan dari bilangan negatif 25 adalah lawannya. Lawan negatif 25 sama dengan 25. Nomor 3, antara bilangan negatif 5 dan 1 yang lebih besar dari negatif 2 adalah, kita tulis dulu ya adik-adik, antara negatif 5 dan 1 itu adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, dan 1. Jadi di antara negatif 5 dan 1 yang lebih besar dari negatif 2 berarti adalah negatif 1 dan 0. Nomor 4. Negatif 19,9. Tanda pembanding yang tepat adalah negatif 19,9. Tandanya adalah kurang dari. Jadi cara membacanya adalah negatif 19 lebih kecil atau kurang dari 9. Saya ulangi, negatif 19 lebih kecil dari 9 atau negatif 19 kurang dari 9. Nomor 5. Negatif 6, 7, negatif 2, 0, 3, dan negatif 4. Urutan bilangan di atas dari yang terbesar adalah, jawabannya adalah 7, 3, 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Negatif 4, negatif 2, N, 3, 5. Bilangan bulat di atas sudah urut dari yang terkecil. Bilangan-bilangan pengganti N yang mungkin adalah, karena di sini disebut bilangan-bilangan, berarti kemungkinannya adalah lebih dari satu angka. Untuk nomor 6, N-nya adalah kemungkinannya negatif 1, 0, 1, atau 2. Nomor 7, ada garis bilangan di situ adik-adik ya. Ini ada A, yang di sini B. Nilai A tambah B pada garis bilangan di atas adalah, kita tentukan dulu A-nya. Kalau di sini negatif 6 berarti A-nya adalah negatif 7. Kalau di sini B adalah, sebelum B adalah 3 berarti B-nya adalah 4. Oke, yang ditanya adalah nilai A tambah B. Tadi sudah kita ketahui bahwasanya A nilainya adalah negatif 7 dan B nilainya adalah 4. Berarti nilai A ditambah B adalah negatif 7 ditambah 4. Utangnya 7 dibayar 4, berarti masih ada utang 3 atau negatif 3. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 8. Operasi hitung yang ditunjukkan oleh diagram panah di atas adalah, dari 0 ini ke sana berarti negatif 6 adik-adik. Dari negatif 6 ke 4 itu, kita hitung berapa langkah dari negatif 6 ke 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 langkah. Dan jawabannya adalah yang titik-titik ini, adik-adik, garis-garis titik ini, yaitu 0 ke 4. Jawabannya adalah 4. Berarti operasi hitung yang ditunjukkan pada gambar di atas adalah negatif 6 ditambah 10 sama dengan 4. Kalau membacanya dengan hutang, utang 6 dibayar 10
berarti kembalian 4 karena bayarnya terlalu banyak. Hutangnya cuma 6, bayarnya 10. Berarti dikembalikan 4 berupa uang, bukan utang. Kita lanjut ke nomor 9, hasil dari negatif 8 ditambah negatif 12. Negatif 8 ditambah negatif 12. Negatif 8-nya diturunkan, positif ketemu negatif, rumusnya adalah negatif, berubah menjadi negatif. Angka 12 diturunkan. Kalau sudah seperti ini pembacaannya adalah utang 8, utang lagi 12. Jadi negatif itu artinya utang adik-adik dalam kehidupan sehari-hari. Utang 8, utang 12 sama dengan utang 20. Nomor 10. Hasil dari negatif 23 dikurang negatif 14. Negatif 23 dikurang negatif 14. Negatif 23 diturunkan. Rumusnya kalau negatif ketemu negatif akan berubah menjadi positif. Sedangkan angka 14 silakan diturunkan. Setelah itu negatif 23 ditambah 14 sama dengan negatif 9. Kalau dibaca menurut utang dan uang, utangnya 23, dibayar 14, belum cukup utangnya lunas. Berarti masih ada utang 9. Caranya bagaimana dapat 9? Ya 23 dikurangi 14. Kita lanjutkan ke nomor 11. Dua bilangan selisihnya 12. Jika bilangan yang lebih besar negatif 45, bilangan yang lain adalah negatif 45 dikurang selisih. Selisih itu dikurang ya adik-adik ya. Dikurang 12, hasilnya adalah negatif 57. Kok bisa? Ini cara membacanya adalah utang 45, utang lagi 12. Utangnya bertambah banyak. Jadi berapa utangnya? Utang 57. Dari penambahan utang pertama dan penambahan yang utang kedua. Jadi jawabannya adalah negatif 57. Pembuktiannya adalah ini adalah bilangan yang besar, ini adalah bilangan yang kecil. Selisih berarti dikurang. Negatif 45 dikurang negatif 57. Negatif 45 diturunkan, negatif ketemu negatif secara rumus adalah berubah menjadi positif, angka 57 diturunkan. Negatif 45 ditambah 57 sama dengan 12. Utang 45 dibayar 57, terlalu banyak. Utangnya cuma 45, jadi dikembalikan 12 berupa uang. Begitu perumpamaannya adik-adik ya. Nomor 12. Hasil dari dalam kurung 9 dikurang 13 ditambah negatif 7 dikurang negatif 15. 9 dikurang 13 tidak bisa, hasilnya adalah negatif. 13 dikurang 9 hasilnya adalah 4. Positif ketemu negatif berubah menjadi negatif. Angka 7 diturunkan. Negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. Angka 15 diturunkan. Sekarang yang di depan terlebih dahulu, maka itu kita kurung. Negatif 4 dikurang 7. Kalau dalam hutang membacanya, hutang 14, utang lagi 7. Hutangnya bertambah banyak, sehingga di bawahnya hasilnya adalah negatif 11 atau utang 11. Setelah itu, positif atau tambah 15 diturunkan. Kalau sudah begini, cara membacanya negatif 11 ditambah 15 atau utang 11 dibayar 15. Hutangnya 11, bayarnya 15. Terlalu banyak ya adik-adik, maka itu dikembalikan 4. Jadi nomor 12 jawabnya seperti ini. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke nomor 13. 34 dikurang negatif 27 dikali 12. 34 diturunkan, negatif ketemu negatif berubah menjadi positif. 27 diturunkan dikali 12. Ada tambah dan ada kali, kita akan mengerjakan sesuai dengan rumus matematika yaitu kali terlebih dahulu. Sehingga yang 34 diturunkan, tambah juga diturunkan, kita kalikan dulu 27 dikali 12, hasilnya adalah 324. Kalau sudah begini baru boleh ditambahkan. 34 ditambah 324 hasilnya adalah
358. Lanjut ke nomor 14. Suhu terendah dan tertinggi di benua Australia berturut-turut adalah sekitar negatif 22 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Selisih suhu tertinggi dan terendah di benua Australia adalah, selisih berarti dikurang ya adik-adik ya. Pastinya nilai yang besar dikurang dengan nilai yang kecil. Berarti suhu tertinggi dikurang dengan suhu terendah. 50 dikurang negatif 22 derajat sama dengan 50 negatif ketemu negatif, jadinya tambah 22 diturunkan. 50 ditambah 22 hasilnya adalah 72 derajat Celcius. Jadi selisih suhu terendah dan tertinggi adalah 72 derajat Celcius. Nomor 15. Suhu daging saat dimasukkan ke dalam lemari pendingin adalah 24 derajat Celcius. Setelah beberapa jam terjadi penurunan suhu daging sebesar 30 derajat Celcius. Suhu daging dalam lemari pendingin tersebut sekarang adalah, suhu dagingnya mula-mula adalah 24 derajat Celcius. Kemudian ada penurunan suhu sekitar negatif 30 derajat Celcius. Suhu sekarang adalah 24 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius. 24 dikurang 30 tidak bisa, hasilnya negatif. Lalu 30 dikurang 24 hasilnya adalah 6. Berarti 24 derajat Celcius dikurang 30 derajat Celcius hasilnya adalah negatif 6 derajat Celcius. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik semakin paham. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di-subscribe. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan. Dan ini pastinya sangat penting, di-share juga kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan buku matematika kelas 6 karangan Gunanto Desi Adalia GAP. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.